Halo, selamat malam, teman-teman. Hello everyone. Sudah Wih, lu. Hello halo, everyone. halo Halo, Mas halo. Enrikus. Halo Pak Bismillah full Fadli. cuan, woi ini. Siap. Halo, halo, halo. Malam Bose, Bose, kemarin kemana Bose? Woi, gimana ditunggu-tungguin gimana ya. nih? Kemarin, kemarin saya keluar ya, karena eh apa? Diajak keluar istri. Jadi memang kemarin lagi buat waktunya untuk family lah. Jadi nggak live stream dulu ya teman-teman ya. Keluar rumah kemarin saya, jadi nggak bisa standby untuk live ya. Pokoknya kemarin banyak yang nyariin ini. Apa Kapan ya? live stream gitu. Ya sorry 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 ya. Pas tanggal merah teman-teman. Jadi dimanfaatkan waktunya untuk family lah. Diajak keluar ya. Kebetulan saya diajak keluar tuh. Bos Anton ada ibadah, jadi nggak bisa nemenin juga. Nah, padahal Bos Anton kan yang bilang kemarin saya temenin dulu. Itu saking semangatnya teman-teman. Saking semangatnya. Saya pun kadang gitu ya, jadi kadang nggak kepikiran besok sorenya itu ada acara apa gitu ya, karena mungkin pas live seperti ini pertama kita adakan tiap hari kan, pertama tiap hari, kedua kalau vibe-nya lagi bagus ya mungkin kita lagi sharingnya lagi panas nih ya, panas tuh dalam artian semangatnya nggak sabar untuk live lagi besok. Padahal besok udah ada jadwal tuh Bos Anton tuh. Tak kira ikut nganu ya. Ada demo ya. Wah, itu ada demo juga tuh di mana. Janganlah ya ikut demo. Udah kita cari cuan aja ini. Dan semoga malam hari ini kita diberkati lagi, diberkahi lagi untuk dapetin cuan ya. Setelah mungkin kemarin ya hasilnya kurang memuaskan karena sempet kena stop loss ya. Dan hari Halo, ini tentu saja kita ditemenin Bos Narko juga. Tapi mungkin Bos Narko bentar lagi ya join ya. Oh, sudah join? Dari tadi, dari tadi, Oh, Bos Narko sudah dari join. awal, Oh, dari awal. Oh, namanya dari ets awal. 8. Saya jadi saya nyariin tuh di list itu Narko Santoso. Mana ini Narko Itu ada Santoso? namanya narko. Ini saya pakai dua device. Oh, ada ya? Oh, sorry Ada, sorry, kurang. ada Oh apa? iya Narko ada. Iya. Oke, selamat malam Bos Narko tuh. Ada yang nyariin Bos Narko udah ada ternyata. Sudah standby. Selamat malam semua. Selamat malam. malam Bose. Oke, selamat malam. Selamat datang di live stream NFT. Live stream yang selalu ditunggu-tunggu di awal bulan. Nah, jadi malam hari ini bukan hanya soal mencari entry point, tapi kita memahami macro picture yang mendasari pergerakan pasar. Jadi kita akan bahas dampak NFT terhadap market nantinya. Coba tenang. Morning. Oke, bentar. Saya ini lagi di kafe ya, jadi mungkin saya nggak bisa teriak-teriak kayak biasanya. Usir nanti saya. Dan ada di Jakarta. Dan lagi di Jakarta ini. Malam ini kok cuma 100 orang ini. Coba saya ini undang yang lain dulu. Saya info yang lain dulu. Yang lain dulu. Guys, kita live trade NFT ya. Punya saya taruh di bawah. Silahkan diikutin. Kita mulai bentar lagi. Semoga malam hari ini kita tambah cuan. Ini udah rame.
Oke, sambil tunggu teman-teman yang lainnya pada join nih. Nah, dari yang sudah ada di sini, menurut kalian, nah, menurut teman-teman nih, malam ini XAUUSD akan naik atau turun? Boleh, coba menurut teman-teman gimana? Apakah nanti hasilnya setelah dianalisa mungkin dengan teknikal dan fundamental ya, apakah hasilnya akan peluang sell atau peluang buy? Atau ternyata pasang pending order, jadi kita tunggu antara buy atau sell-nya yang tereksekusi. Menurut teman-teman gimana ini? Habis turun turun kenceng loh kemarin. Hari ini naik. Hari ini naik. Dan bentar lagi ada NFP. Sell apa buy? Nah, ini juga saya tanya ke teman-teman nih, menurut teman-teman sell atau buy? Oh, ini ada yang bilang sell. Biasanya 60 sampai 70-an yang live trade ya. Kalau high impact news itu memang lebih Lebih banyak yang rame, ikutan, iya. lebih rame. Nih, turun-turun. Kalau malam kayak gini, spesial di luar daily live trade ya ini. Waktunya berkumpul para trader dan penjudi. Di satu momen. Tapi Ini banyak real. banyak yang berpendapat akan turun dulu loh, Mas Argo. Saya sempat setuju sih, nah, dia juga bertahan di resisten nih. Kalau secara teknikal, untuk nge-sell bagus sebetulnya, untuk secara teknikal. Turun dulu baru dia naiknya. Tinggal ini, tinggal katanya nanti gimana. Fed makin berhati-hati soal suku bunga, inflasinya mulai cooling off, resiko resesi bisa jadi digoreng-goreng isunya, terus juga ini tarif Trump ini juga banyak faktor lah ini. Terus kalau forecast versus previousnya 228.000. Forecastnya ini ada penurunan signifikan, forecastnya 138.000. Kalau aktualnya lebih rendah, pasar akan bearish untuk USD. Pasar akan pricing in potensi perlambatan ekonomi. Ya, ini efeknya bearish untuk USD. Kalau aktualnya lebih rendah, artinya harga bisa lompat. Tapi kalau ternyata nih aktualnya di atas, di tengah-tengah lah, kita nggak ngomong di atas previous, di atasnya forecast di tengah-tengah, ternyata itu 200.000 misalkan, atau 180.000. Nah, ini juga agak jauh nih dari forecast, dari perkiraan. Ya, dia bisa jauh lebih bagus hasilnya. Karena kan kita lihat harga udah bergerak naik duluan. Bisa saja malah turun. Ya, bisa saja malah turun. Gitu. Jadi kalau data yang keluar belum ada forecast ini memperkuat ekspektasi dovish pivot dari The Fed. Ini 13-nya lambat dari tadi mondar mandir. Kita mulai buka chart saya. Ini layar saya yang chart di bawah. Jadi jangan dikira saya mengeningkan cipta karena saya lihat layarnya. Bingung. Oke, benar. Allah. Satu kerelnya di atas saja. Newsnya jam 7.30, artinya 19 menit lagi. Kita masih punya waktu untuk analisa. Nah ini, harga udah bergerak naik terus nih. Dari previous
Dan forecast ini harusnya udah bergerak naik terus lah, tinggal promnya nanti gimana. Mungkin Mas Anton sambil ngobrol-ngobrol boleh, biar nggak tegang, biar nggak suasananya mencekam. Kita Ya, trading guys, bukan nonton film horor. Oke, siap Bos Narko. Selamat malam ya semuanya. Buat yang baru bergabung, baru join, selamat datang di Live Trade News NS Trade ya. Malam ini nanti jam 7:30 kita akan sambut data ekonomi yaitu NFP. Nah, tadi ini yang menarik pertanyaannya Bos Ade tadi ini, teman-teman banyak yang respon sampai bikin saya ketawa. XAU 3.700 ya. Yuk bawa dulu, terus buy limit terbang 5.000. Ya. Tapi menariknya gini, ada teman-teman yang berpendapat turun untuk melonjak naik, ada juga yang bilang naik terus nanti bisa turun. Nah, saya akan kasih pandangan ya ke teman-teman semua. Prinsipnya sebetulnya sama seperti yang sudah saya sampaikan kemarin-kemarin, dan ini adalah POV atau sudut pandang dari analisa fundamental yang saya lakukan di market gold saat ini. Yang pertama adalah pergerakan gold ini lebih didrive oleh sentimen-sentimen atau statement dari public figure semacam Donald Trump ya. Dan kenaikan gold ini kalau saya lihat dari kacamata fundamental itu bisa jadi karena pernyataan Wakil Presiden Amerika semalam. Jadi J.D. Vance semalam itu mengatakan kalau ya meskipun sudah ada kesepakatan antara Amerika dan Ukraina tanda tangan soal pengelolaan mineral di Ukraina sebagai bentuk dukungan Amerika supaya bisa segera selesai negosiasinya dengan Rusia, tetapi ini tidak berarti perang akan segera selesai ya. Ya kurang lebih seperti itulah ungkapan atau ucapannya Wakil Presiden Amerika ya, mendukung pernyataannya Donald Trump. Nah, bisa jadi ini yang perlahan-lahan menggerakkan market yang kemarin sebetulnya secara teknikal sudah sempat ya break dari garis trendline, kemudian mungkin nanti bisa ke teknikalnya, kemudian ada potensi untuk turun lebih dalam, tapi faktanya tertahan dan sekarang malah bergerak perlahan-lahan naik. Nah, cuman kalau dalam perspektif besar saya ya, kita perlu pahami juga bahwa penurunan emas ini setelah kemarin dia sampai ke 3.500 USD per troy ounce itu kan didrive oleh tensi perang dagang yang mereda ya, ketika Donald Trump mulai memberikan pernyataan kalau dia open nih buat negosiasi dengan Tiongkok, dengan India, dengan Korsel, dengan Jepang dan banyak negara lainnya. Kemudian executive order untuk part-part yang khusus otomotif juga tidak dikenakan biaya yang tinggi. Nah, ini kan meredakan tensi sehingga ya emas bergerak turun. Nah, sempat sideways menunggu kabar-kabar baik yang lain, dan kemarin kita ada live trade, ada data-data ekonomi yang dirilis, dan kalau saya bacanya adalah ya itu ketika data ekonomi kemarin melemah, gold juga turun. Jadi USD turun, goldnya turun. Kenapa ya? Karena ini bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Penurunan data ekonomi yang kemarin dirilis, ada Core PCE Price Index, kemudian ada apalagi ya kemarin malam tuh ada GDP ya, advance GDP ya, seperti yang kemarin saya sampaikan, itu adalah hal yang normal, tidak menimbulkan kekhawatiran. Indeks saham yang kemarin sempat drop akhirnya naik, dan thank you ya, selamat teman-teman yang sudah berjamika bersama, sempat ambil posisi dari hari Senin awal minggu, saya sudah exit di harga 19.820.
ya kurang dikit ke 20.000 ya, saya sudah exit duluan karena mau nyambut NFT. Nah, balik ke gold, saya masih melihat adanya potensi gold untuk turun ya, meskipun nanti NFT-nya melemah, kalau saya tetap melihat gold akan turun ya, mungkin ada spike naik dulu, itu sebuah gerakan yang wajar ketika rilis data melemah. Bisa diartikan reaksi instan itu, wah, ya tadi Bos Narko bilang benar, wah ini kalau melemahnya ekstrim, wah jangan-jangan ada potensi resesi nih dan lain sebagainya. Wah, orang pada beli gold, tapi setelah beberapa menit bisa jadi pelan-pelan dia turun dan ya kembali ke pergerakannya, ya pergerakan yang setelah level 3.500 tercapai sampai sekarang dia masih bergerak kuat turun. Nah, kalau dari saya seperti itu, teman-teman, analisanya. Jadi kita tetap objektif aja melihat nanti data yang dirilis seperti apa. Saya tetap akan melihat gold ini ada potensi turun seperti itu. Ya kecuali ada case-case yang lain ya, yang malam ini mungkin disampaikan sama Donald Trump ya, dia nge-pump market, nge-pump gold dengan pernyataan kontroversial atau apa yang lain, ya bisa saja, di luar apa yang kita tahu malam hari ini, market gold naik ya. Tapi selama tidak ada itu, saya masih melihat ada potensi goldnya turun seperti itu. BTC gimana? Oke, BTC ya, alhamdulillah puji Tuhan ya, ini teman-teman yang sempat ambil peluang di Jumat tanggal 25 Mei, sideways cukup lama, sekarang dia sudah mulai keluar dari sideways-nya dan naik ya. Sekarang sudah sempat nyentuh 97.200, itu level pertama yang sudah kita analisa bareng-bareng ya buat teman-teman yang rutin ikut live trade. Nah, makanya yang belum, jangan sampai ketinggalan ya, tiap hari NS ada live trade, silahkan gabung ke NS, bisa ikuti analisa tiap tiap hari. Nah, untuk malam ini gimana? Malam ini ketika konsepnya sama ya. Ketika data NFT dirilis lebih lemah atau mungkin ya setara dengan forecast-nya, saya akan melihat ini bukan sebuah kekhawatiran ya. Dan ini bisa mendongkrak harga BTC untuk melanjutkan kenaikan jadi ke 100.000. Ya, meskipun naiknya pelan-pelan, tapi saya melihat ada potensi BTC bisa ke 100.000. Seperti itu. Nah, tinggal nanti secara teknikal teman-teman mau cari entry point di mana, TPSL di mana, nah itu bisa kita bahas secara teknikal. Ya. Thank you teman-teman pertanyaannya. Thank you Bos Narko untuk waktunya. Itu pandangan saya. Teman-teman yang pengen bertanya silahkan ditulis saja di kolom chat ya. Oke, thank you Dr. Anton. Sekarang waktunya kita menginput order kita. Kita menginput order kita menentukan area entry. Sebenarnya kalau dia ini lanjut turun, target saya itu ya ini. Kalau dia break low ini kan dia tertahan di sini ya teman-teman. Dan tertahan di sini. Level supportnya kalau break dia kejarnya bisa di 3.056. Dari 3.056, 3.057 lah, itu bisa kejar ke sana. Kalau dia lanjut turun terus. Jadi kalau datanya ternyata membuat USD lemah ya agak beda cerita. Oke. Mas Tri lu mau?
Boleh catat dulu. Bos Arko, ini untuk note-nya seperti biasanya ya. Berarti kalau ada salah satu pending order yang aktif Karena dan yang konsepnya lainnya di belum, close. oke. Lagu dulu bose. Atau dulu. Stay tune. Gua apa? Mau nyetel lagu apa? Ini kafenya nggak ada lagu. Saya bacain komentar teman-teman aja. Tuh, sudah ditulis setup lengkapnya. Thank you. Bos Ade. Thank you, Bos Arko. Berapa orang yang namanya? 236 orang. Gila. Ini yang trader berapa persen? Yang benernya berapa persen ini? Cara pending order gimana? Tinggal di ini aja. New order, ya. Terus habis itu kalian pilih file-nya, tipenya, yang market execution-nya diganti pending order. Nah, terus masukin buy stop atau sell stop, input harganya, terus place, klik gitu. Lotnya jangan lupa diatur, jangan terlalu besar. Tinggal menit lagi ya. Lima menit lagi, 4 menit, 50 detik lagi. Tangan saya dingin semua ini. Apakah deg-degan? Ternyata belum matang teman-teman. Saya stop by stop teman-teman. Bukan sell limit by limit. Kita pakai sell stop dan buy stop. Ini ada benernya sell stop dan buy stop. Nah ini abaikan, ini EA, ini abaikan ya. Ini kerjaan AI ini. Yang di penting. Sell stop dan buy stop aja. Ini dibaca begitu ya, ada penjelasannya. Sell stopnya di 3255, buy stopnya di 3269,20. Itu sudah di info. TP-nya yang sell stop di 3235, SL-nya di 3269,20. Jadi stop loss-nya itu ditaruh di reverse-nya. Ini udah mulai turun dulu ini harganya ini. Masih 3 menit, harganya udah drop duluan.
OTW 3070 ini, Bos Narko. Ini ada yang komentar nih, jangan jangan tegang guys. Gitu. Biasanya yang bilang jangan tegang ini ikut tegang biasanya. Nah, disconnect tadi ya. No, tes tes. Nggak ada suaranya. Kedengeran nggak sih? Sudah masuk Bos Narko. Tadi Oh, sempat disconnect bentar mungkin iya, ya. Ini udah masuk. iya. International no connection ada. Kok tempat saya malah ini cross connection. Nge-lag ya, tempat saya nge-lag ya. Iya Bos Narko. Tadi chartnya nge-freeze sih. Tidak ada pergerakan. 1 menit lagi ya. Ini MT4 saya ini bermasalahnya tiba-tiba. Bahkan MT4-nya ikut tegang ini. Iya, 30 Iya detik ini. lagi nih. Tuh, no connection tempat saya. Iya, tempat saya bisa nge-zoom tapi kan aneh kan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Marketnya ke bisa share screen deh. Kamu share screen aja deh. Kita pakai HP Oke aja. siap Bos Narko. Bentar. Selnya kena sel. Selnya kena kan? Selnya kena ya. Bentar teman-teman. Apa kita close? Bye. Sel stopnya kena bosku. Oke, sell stopnya kena. Sell stopnya Buy stop hapus ya. Buy stop hapus. Bentar, saya sambil update note-nya ya. Saya sambil update note-nya. Sekaligus kita mungkin tunggu chartnya Bos Narko. Oke. Ini nggak bisa akses MT4 cuma saya. Saya ini satu detik-detik menjelang Tempat NFT. tempat saya normal Bos Narko. Ini normal. Kenapa ya? Nah, Saya buka beberapa MetaTrader 4, MetaTrader 5 lancar sih Bos Narko. Mungkin nggak tahu tempatnya Bos Narko. Nah, tempatnya Bos saya Narko pakai lancar apa? juga. Pakai HP lancar ini. Jaringannya di Bos Narko mungkin bos. Kayaknya ya. Iya. Hasil non-farm payroll-nya seperti yang tadi saya bilang di atas dari actual. Ya, previousnya ada revisi dari yang sebelumnya berapa tadi 200 ribuan jadi 185, forecastnya 138 kan, actualnya 177.
hasilnya bagus untuk USD. Ini saya tidak bisa connect lagi nih. Saya tidak bisa connect. Mungkin saya bisa share screen. Nah, ini sell stopnya udah saya close ya. Buy stopnya maksudnya Bos Narko. Oh ya, buy stopnya. Buy stopnya sudah saya close. Nih. Untuk unemployment rate-nya sama, average hourly earning-nya 0,2%. Turun dikit. Tapi ya ini tadi, hasilnya bagus untuk non-farm payroll. Makanya harusnya turun ini. Turun dulu. Tadi baru pasang pending order tegang, ini running profit tambah tegang Bos Narko. Sampai running profit. Saya nge-sell juga. Misalnya. Yang lain. Gasel. Well, juga pengen sell. Hit rate naiknya tadi karena disconnect tadi, bukan karena tradingnya. Udah di terakhir bisanya nggak ngelut koneksinya. Masih sempat sell nggak? Masih bisa karena masih di atas area entry sell kita, jadi masih bisa mau sell. Kayak kena slippage, nggak kena slippage, marketnya nggak terlalu ekstrim kok geraknya. Kalau masih 100 poin masih normal lah, masih aman loh. Bose masih bisa entry sell tah. Bisa, masih area sel kita soalnya masih bisa. Itunya 177, forecastnya 138, previousnya 185. Artinya pasar tenaga kerja asing mencetak tambahan pekerja yang lebih baik dari ekspektasi pasar. Ya, ekspektasi di market. Meskipun kita juga revisi bulan lalu yang naiknya 185K. Ini menunjukkan ekonomi US tetap resilient meski ada kekhawatiran perlambatan. Dorongan pada konsumsi rumah tangga tetap solid dan kekhawatiran resesi teknikal berkurang. Dampak ke marketnya kita bisa lihat USD-nya cenderung menguat dan data ini akan menekan ekspektasi pasar atas pemotongan suku bunga Fed dalam waktu dekat. US Treasury yield-nya berpotensi naik ya, Mas Anton ya, benar ya. Karena pasar akan repricing peluang bahwa the Fed masih akan mempertahankan stance higher for longer. Risk asset XAUSD kayak gini, ini berpotensi koreksi, ya. Ini menekan harga emas.
Jadi kesimpulannya, data NFT malam ini, ya, yang gambar stickman nanti dulu, yang gambar cabai nanti dulu. Kesimpulannya, data NFT malam ini memperkuat narasi bahwa ekonomi AS tetap resilient. Dengan tambahan tenaga kerja melebihi ekspektasi, market akan memundurkan ekspektasi pemotongan suku bunga. Biasanya kemungkinan mendapat tailwind, sementara emas dan risk aset menghadapi tekanan koreksi. Tuh. Proses kalau beli emas fisik, apakah masih oke untuk dalam waktu dekat ini? Saran saya tetap serok bertahap. Saya serok bertahap. Kalau ini turunnya lumayan, nanti saya serok lagi. Turunnya lumayan, saya serok lagi. Pelan-pelan aja. Tetap serok pelan-pelan. Karena tujuannya apa dulu? Nah, setiap orang tujuannya apa dulu? Kalau buat trading jangka pendek, emas fisik sangat tidak disarankan. Sangat tidak disarankan. Tapi kalau tujuannya buat jangka panjang, terus buat lindung nilai, buat tabungan, tabungan yang tidak disenggol-senggol, bukan uang panas, buat nanti kelak mungkin 5-10 tahun lagi, atau buat warisan, bahkan emas pilihan terbaik. Emas fisik pilihan terbaik juga. Ya. Dapatnya loyo. Mungkin karena pergerakan hariannya udah ribuan poin ya Bos Narko ya. Jadi pas Ya, ada news dirilis, dia sempat turun sekitar 1.000 poin itu, mungkin kita lihatnya kayak nggak kerasa ya. betul. Karena Hari gerakan hariannya ribuan poin ya. 4.000, hampir 4.200 nih pergerakan harian hari ini. Sebenarnya kalau kita ukur satu momen tadi begitu datanya dirilis itu geraknya turun 1.000 poin loh teman-teman. Benar, tapi kayak nggak kerasa kan. Iya benar. Kalau perak fisik, nah kalau investasi perak fisik itu saya sendiri juga agak bingung ya, karena tidak tidak bersinar seperti emas kalau perak fisik itu. Cuman ada juga yang dikeluarkan resmi kan. Fisik. Emang sih harganya lebih terjangkau ya. 1 gramnya cuma 12.000, 15.000. Tapi perak itu biasanya dipakai industri juga, seperti buat baterai, solar panel, barang elektronik. Hmm. Terus likuidasinya lebih rendah. Emang perak fisik itu kita kadang mau jual bingung mau nggak semua kan terima. Mungkin toko perak terima ya, tapi nggak semua toko emas itu terima perak fisik juga. Betul. Jadi harus cari pembeli yang mau beli perak fisik untuk batangan gitu. Terus spread harga jual belinya perlu diperhatikan juga ya, spread harga jual belinya. Kalau terlalu jauh, potongannya ya juga sayang. Jadi harus diperhatikan sampai situ. Ya, boleh. Oh, saya tidak order lagi nggak? Order dulu. Ya, ya. Coklat boleh lah. Coklat. Ya, ice. Minumannya kayak habis. Busir. Ya,
puternya dikit aja ya. Perhatikan guys, turunnya tidak begitu, naiknya yang begitu. Tapi kalau dilihat dari beberapa retard kan biasanya mendekati NFT 2 hari itu kan cenderung sideways ya biasanya 2 hari sebelum NFT itu. Tapi 2 hari ini dropnya malah gila-gilaan, dropnya 11.000 poin, yang sempat turun dulu, terus sudah koreksi lagi 6.000 poin. Padahal sideways-nya malah terjadi di 1 minggu sebelumnya dari sini. Bisa cukup parah, terus dia break. Saya sempat gambar ada G4 ya, ada symmetrical triangle ini. Symmetrical triangle dia break, dia naik. Menurut saya masih ada potensi untuk turun sih untuk jangka panjangnya. Jangka menengah maksudnya. Jangka menengahnya masih ada potensi untuk dia ini tadi break support, koreksi, retest ya, resisten, support become resisten, saya baru lanjut turun. Karena kalau kita lihat pergerakannya, ya bentuk low, lower low, lower high, lower low. Nah ini masih belum ada high baru kan, lower high kemungkinan baru dia turun lagi. Buat teman-teman ya, saya mengingatkan trading jangan pakai uang panas, karena trading ini mempunyai resiko. Nggak ada trading tanpa floating, nggak ada trading tanpa resiko, nggak ada trading langsung kaya. Jangan halu, tetap realistis, tetap punya manajemen resiko yang baik, harus punya sistem trading yang baik ya. So, kalau nggak punya gimana ya, bisa pakai sistem dari NS, kita bagi gratis di grup VIP, di NS Trade ya, dalam satu community. Kalau nggak punya sistem, kalian bisa belajar gratis di sana. Oh, aku mau belajar tapi nggak punya waktu, tapi aku tetap pengen cuan, tapi nggak bisa analisa. Mau yang lebih simpel aja, ada nggak? Ada ternak akun. Nah, ada sistem ternak akun kita, yang salah satu portofolionya udah clear 2000% dari 3 tahun yang lalu. Ya, akun Charity itu, portofolionya akun Charity. Nah, turun, nah hijau. Nanti berapa detik, nah naik. Aduh, deg-degan. Nanti, nah turun. Nah. Mental kalian yang di-tradingkan saat ini. Ke market ibaratnya, lu jual gua beli. mental tempe. Bener-bener tuh dijual dibeli kocak. Iya, marketnya tapi yang ngomong, bukan kitanya. Yang masih gampang panik deg-degan lu, marketnya ngomong gitu, lu jual gua beli. Bukan di harga gua bayar. Mental Yupi. Ngakak. Tapi itu proses perjalanan semua trader ya. Setiap trader pasti mempunyai proses seperti itu. Proses di mana belum bisa mengendalikan emosional. Emosional itu bukan buruk ya. Semua orang punya emosi. Tapi kebanyakan trader pemula kadang belum bisa mengendalikan emosional dengan baik. Masih gampang deg-degan, masih gampang overthink, masih gampang berandai-andai, andaikan begini, andaikan begitu, andaikan lebih cepat, andaikan tidak kecepatan, andaikan nggak telat gitu. Menakutkan memang. Tapi teman-teman nggak perlu worry. Yang kalian
rasa takut ini yang kalian takutkan, yang kalian khawatirkan soal mindset, mental yang tidak bisa dibenerin, kita udah ada solusinya. Kita ada satu project yang namanya Trader Insight, ya, Trader Insight, di mana project ini menggabungkan antara skill trading saya selama 10 tahun, pengalaman saya bertemu banyak orang selama 10 tahun, dan juga skill hipnoterapi saya. Ya. Dimana skill hipnoterapi ini kita mengakses pikiran belajar yang mindsetnya yang tertanam di pikiran kita, di pikiran belajar kita ini negatif, kita perbaiki secara lebih cepat. Gitu. Nah, kalian bisa tonton, kalian bisa pelajari, kalian bisa terapkan. Itu bentuknya video webinar, video lecture. Oke, ya, thank you ya. Ini salah satu bentuk saya menyelamatkan ketegangan kalian. Saya ajak ngobrol, saya ajak sharing. Biar kalian nggak kesel, nggak deg-degan, kita ajak ngobrol. Ya, ini podcast buat kalian. Amin, saudara. Aminkan. Semoga take profit. Yang tegang itu modal mepet full margin. Yang tegang sih, goblok gitu. Sorry, keceplosan. Itu namanya salah. Ya. Modal mepet full margin itu namanya tidak benar. Ini suaranya Bang Narko ya? Iya. Saya soalnya untuk audionya saya pakai smartphone, pakai headset. Headset saya nggak bisa connect ke laptop soalnya. Belum dikoneksi, jadi saya pakai smartphone. Ini suara saya ini. Gimana Bos? Suara saya tidak seperti ekspektasi ketika bosen melihat video gambar saya, mungkin kurang nge-flash atau terlalu cempreng, atau suaranya sudah merdu. Tapi celebes gimana Bos Narko? Kak FM gak kaya, 50 bisa jadi 1.000. Hihihi. Nah, kan kalau dia MC kan bisa depo lagi. Berarti kan dia gak punya uang mepet. Tadi kan yang saya bilang ngawur itu adalah ketika uangnya mepet tapi full margin. Kalau uangnya banyak deposit, MC depo lagi, berarti kan punya risk management. Sebetulnya yang siap di trading lainnya tidak $50. Tapi ada dana lebih di belakang, enggak? Bener nggak omongan saya? Kurang ngebet ya? Bener nggak omongan saya? $50 kalau MC depo lagi $50. Jadi kan uangnya banyak itu. Iya kan? Ya. Ngebahas besok serak loh. Mau ikut yang Trader Insight-nya itu ada video pertamanya, kalian tonton dulu aja. Nanti next-nya pasti ada upgrade. Kalau kalian ketinggalan yang pertama, bingung nanti ketika yang kedua saya ada. Kan saya ngomong apa, kalian bingung nggak bisa ngikutin. EP Ego ya, EP Ego. Kita kasih nama waktu itu bagian diri kita, bagian trader kita, ini jiwa trader kita yang sering kacau itu, ada bagian diri yang namanya EP Ego. EP itu Ego Personality, atau bagian diri. Itu kita akses, dan itu ada di bawah sadar kita akses untuk kita betulin. Biar kita trading, kita nggak panik, kita nggak overthink, kita nggak overtrade, kita tidak mengulang kesalahan yang sama, kita tidak gambling di market, kita tidak menggunakan insting 100%, kita tidak ngaco tradingnya. Gitu. Ya. Janet FM itu punya dana lebih dan planning yang baik. Nah, ya itu betul. Sebetulnya kan itu margin yang kita tahu saat ini kalau sesuai dengan risk management ya kita nggak ngasal, ibaratnya kita nggak ngasal deposit all in terus
MC semua terus kita nggak punya uang lagi, kita nggak ngasih itu kan sebetulnya kita margin call-nya itu adalah stop loss kita gitu loh. Cuman ya dana lebihnya ada di wallet bukan di akun trading itu. Kalau profit misalkan nih, kita ready eh, total dana $1.000, depositnya cuma $50, terus profitnya 2 kali lipat. Tapi kan total dana yang di wallet siap diterima ini $1.000. Sebenarnya kita cuma profit $100 dari $1.000, 10% juga gitu. Pinter-pinteran kita ngatur risk management dan ngatur cash management gitu. Nggak masalah. Oke, tenang akun membagi resiko. Nah, itu juga bisa, itu bagus. Tenang akun bisa membagi resiko. Nih, mau saya tunjukin portofolio saya yang tenang akun. Nah, internet saya ini lagi agak kurang jauh. Bisa kok lemot ya. Oke. Nah, ini akun cari ini. Karena 16 akun nih. Awalnya satu akun, sampai 16 akun. Nah, kayaknya beberapa aplikasi. Nah, ini akun cari. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Aman Bos Sarko. Ini agak minus ini error nih. Padahal ini profit. Tapi gainnya kok minus ini aneh. Ini mana habis voting clear profit, tapi gainnya malah minus. Total profitnya ini karena ada akun lama yang masih pakai broker lama saya di UXM. Ya, ada yang akun baru pakai AFN juga. Yang totalnya ini yang dalam dolar profit $10.000, yang di ini yang di SN-nya ini berapa ini lagi? $6.000. Ini total profitnya $16.000. Tapi selepas dari ini, di luar dari ini, itu udah tarik juga untuk kegiatan charity. Berapa ribu dolar nggak terhitung. Intinya semua yang ditarik itu setiap dolarnya adalah untuk kegiatan kemanusiaan. Tuh. Traffic semuanya, hitungan. Akun saya ya ada banyak, akun-akun saya ini banyak nih dengan tenang akun. Ini pernah minus juga, ini pernah minus dan sudah recovery. Kalau ini memang beneran minus ya, ini beneran pernah minus. Beda sama yang ini nggak pernah minus, tapi kok minus di sini, ini aneh. Tapi kalau yang ini pernah minus dan saya nggak ganti akun, ya udah saya pakai akun. Tapi udah recovery dan udah profit. Ini dolar, ini dalam dolar.
Dengan kena akun selama dari tapi 2023 dia udah ngasih saya cuan segini 538.000 dolar dari ekosistem yang ini aja gitu kan. Ini ada lagi. Hmm. Masih banyak nih akun-akun saya nih, banyak kan akun PT juga perusahaan banyak. Ini ada akun saudara juga masih yang saudara. Minimal berapa kalau kena akun ya, kita lanjut ngobrol-ngobrol. Minimal berapa kalau kena, mungkin Bos Adit bisa ngepin video saya aja biar yang muncul video saya. Kalau enggak nanti yang muncul MS58 nih. Sudah, Bos Narko. Jadi Udah ya? tadi ngomong ketika ada share screen, video atasnya itu tampilannya Bos Narko. Wajahnya ya, bukan yang NS58. Oke, siap. Oke, tadi mau ngomong apa? Oh ya, kena akun. Yang mau kena akun nggak usah bingung, kita ada promo. Promo masih berlanjut. Promo kena akun masih berlanjut. Yang bulan kemarin, kita lanjutin di bulan Mei. Setelah diskusi sama tim, ternyata banyak yang minat, ternyata disambut baik. Jadi kita lanjutkan promo kena akunnya. Ada paket, mungkin Bos Anton bisa membawakan harga paketnya. Saya ingat saya ada paket yang paling worth it itu 5 juta itu. Nah, dapat berapa akun ya 5 juta ya? 5 juta itu sudah dapat 3 akun plus VPS-nya 1 tahun, Bos Narko dan teman-teman Oke. semua. 3 akun buat kena akun, jadi kalian bisa stop 3 akun untuk 1 tahun plus VPS juga 1 tahun tanpa sharing profit. Menarik kan, tanpa sharing profit. Di luar sana ya biasanya pakai sharing profit, ini tanpa sharing profit. Ada juga yang di bawah itu 3.750.000 ya Bos Anton ya. Ya, betul banget, Bos Narko. Itu ada 2 EA plus VPS. 2 ya plus VPS 1 tahun. Tuh menarik. Non-sharing juga, non-sharing profit. Enak kan? Kalau mau transfer ke saya pas tuan, juga saya nggak nolak. Terus itu nggak boleh ditolak kata kakek. Tapi kan saya nggak minta, tidak memaksa. Dan tidak perlu sharing profit gitu loh memang. Ya, tapi kalau mau ditransferin, bosnya itu ini saya transfer 1 M nih buat bosnya jajan beli cilok, pentol, atau bakso. Wah, saya terima kasih banget. Nggak mungkin saya tolak, nggak mungkin saya baca basi. Wah, nggak usah. Gitu. Bercanda. Gantian. Nanti bosnya transfer saya 1 M buat beli bakso. Next saya traktir gantian bakso juga. Bukan 1 M lebih ya, bakso aja gantian. Cocok itu. Ya sharing profit ada promo nggak? Nggak ada, itu udah murah. Mau di promo gimana lagi? Itu udah murah banget itu. Ya, udah murah itu. Cuma 500.000. Ayo plus Juni di Solo ya. Juni belum tahu. Juni di Solo. 1 tahun dan tahun berapa ini ada 1 tahun berapa persen? Kita selalu menyampaikan 1 tahun itu rata-rata mungkin kisaran 35% sampai 50%. Meskipun tadi ada yang double talk sama saya yang tadi ini, nggak tahu orangnya hadir di sini nggak malam hari ini. Dia bilang sekitar 7 bulan, 8 bulan kena akunnya running, profitnya dia udah sekitar modal 1.000, profit 777 dolar ya, hampir 80%. Tapi kita nggak pernah ngeklaim profit kita gede. Meskipun pada kenyataannya bisa besar. Tapi jangan naik ekspektasi dulu, jangan ekspektasi terlalu tinggi. Nanti kalau apa yang kalian dapat tidak setinggi itu, kalian kecewa, kalian nanti malah utak-atik jadi terlalu beresiko, jadi nggak oke. Ya, itu ya. Itu yang mana tutnya?
Ingatkan katanya tingkat drop ya. Iya, diingatkan teman-teman nih Bos Narko, sudah running profit ini, sudah 1.000 poin ini. Hampir 1.000 poin ya. Nah ini checkpoint pertama ini, support pertama. Mungkin kalau mental kalian tadi masih belum nonton Trader Insight, ya, mentalnya masih mental UP, bukan tahu tempe, kalian bisa amankan dulu. Tapi kalau saya kan untuk trading ya, untuk trading kalau ketemu singa ya saya tetap mental UP teman-teman. Tapi untuk trading mau hampir dekat profit balik lagi kena SL ya saya nggak peduli. Untuk saya pribadi itu sudah terbiasa seperti itu, terbiasa set and forget sih. Tuh. Terus kan yang saya pakai ini juga cuma satu lot kecil dibanding dengan modal yang ada tiga ya. Saya nggak remeng satu lot ya. Tapi kalau saya bandingin dengan penggunaan modal saya, satu lot ini kecil, just for fun. Itu. Jadi kalau saya pakai modalnya $1.000 satu lot, nah itu namanya goblok gitu. Sorry, maksudnya itu bodoh. Nggak boleh berbicara kasar. Makin turun. Aduh, cuman kita Ya, happy cuan ya Bos Narko ya buat teman-teman. lebih cuan. Ini saya penasaran ini ya. Jangan-jangan teman-teman saya yang marketing properti ini nonton live stream juga ini lagi floating profit. Saya tahu saya dikirimin brosur nih promo rumah murah ini. Heran saya. 3 orang di saat yang bersamaan nih. Anda nonton live stream, tahu lagi floating profit dikirimin promo rumah murah bisa cicilan KPR 20 tahun. Nah, yang cuan siapa aja? Yang cuan mana suaranya? Tapi bisa buat beli nasi pecel besok sekeluarga, puji Tuhan, ikut seneng. Next time saya dibeliin lah pecelnya aja, nggak usah pakai nasi ya apa. Gitu. Apakah bisa turun sampai dari kemana? Bisa cek, bisa juga. Ini saya coba pasang tapnya nih. Bahkan ini loh, target saya itu sampai ke sini mas. Dia break low, ya. Atau ke sini lah. Mungkin support pointnya bisa masih ke sini lah. 372 dulu. 372 ini mungkin bisa tercapai, tapi 372. 370, sorry, 370. Ya, harusnya bisa. Harus sabar aja, sabar dan menanti. Ingat kita trader teman-teman, kita dibayar untuk sabar, ya, untuk menunggu peluang, bukan memaksakan kehendak kita di market. Nah, ini baru di spotlight sama Adi ini. Oh, spotlight your video. Iya, Ya, tadi sorry belum. Bos Argo. Tadi ternyata belum ya. Makanya tadi Belum. saya bisik-bisik sama Bos Anton ini. Ini belum, saya ngeyel. Udah tak pin. Nah, ternyata yang saya pin di tempat saya sendiri. Sorry teman-teman, sorry. Ternyata yang melihat wajah tampan saya cuma Bos Ade tadi. Jadi Hati-hati, ketahuan Bos ya. Ade. Jadi ketahuan. Happy cuan teman-teman. Saya mau senang, saya senang. Tapi kalau tidak ya ini satu kafe ini nggak nanti. Jadi saya harus gimana ini? Wow, cuan guys. Malam ini beli pecel lele kita ya teman-teman ya. Beli stick kita, nggak cuma pecel lele. Ini ya ini. Ini saya bikin story dulu. Saya pamerin dulu ini kepada dunia. Bercanda.
running profit 20 juta dari NFT. Bener kan? Ribu berapa ratus tadi, hampir 20 juta kan? Makin turun. Terus narko EU masih floating, EU masih floating. Tapi nggak tahu ikut turun nggak dia. Bentar, saya cek dulu. Saya ada akun yang floating kemarin. EU. Bentar, jangan keluar dulu. Kita selfie dulu. Itu ritual kita itu. Jangan kabur Iya, duluan ya. Oh, iya. yang kabur saya catat itu. Nanti next kita nggak boleh ikut lagi. Sana. Sana aku lagi live. Sana dulu. Benar, jangan kabur dulu. Awas ya, jangan kabur duluan. Benar. Oh, ini keturun juga ini. Keturun pelan-pelan. Keturun pelan-pelan. Ini keturun pelan-pelan. Kan ini voting udah berapa? Hampir 9 ya. Berapa sih ini? Oh, pada TP ya? Pada TP ya. Kita abis ini selfie dulu. Nyalain dulu kameranya. Pasti kameranya bisa nyala. Tunjukkan wajah tampan kalian. Saya doakan yang selfie bareng ini rezekinya mengalir deras seperti sungai yang mengalir. Ya, berkatnya sebanyak samudra. Kesehatannya melimpah. Bangga saya punya teman-teman ini. Amin. Full senyum guys. Senyum. Oke lah, di TP dulu aja. Ini udah lumayan. TP. Ya, TP dulu ya. di TP sebagai penutup malam hari ini, Bosanko. Ya, saya TP dulu. Bagi penutup malam hari ini. Saya cukup $1.000. Habis gitu selfie dan beli pecel lele. Oke ya. Ya, kita selfie dulu. Benar. Uang kita ini. Bentar. Saya cocok dulu. Saya foto dulu biar wajahnya kelihatan. Nah, dan Bos Tati, oke, saya remove dulu ini mas. Ininya saya remove dulu. Biar muncul siap gimana ya? Biar muncul mukanya yang lain gimana? Nah, ini udah. Good. Oke. Oke. 1. Nggak enak sih teman-teman. Bentar. Ini posisinya sulit ini. Oke, ya gini lah. 1, 2. Lagi 1, 2. Gayanya kayak foto KTP semua ini. Saya lihat teman. TP. TP. Ini sesuai plan awal TP, Bosanko.
Iya, Pak Ya, TP dulu. lanjut turun dia goldnya. Udah lah, diturunin ya. Nah, apa rezeki kalian? Rezeki teman-teman yang gold. Iya, kita closing dulu. Kita closing dulu. Nah, yang ulang tahun ini ya. Oke, kita closing dulu. Sekali lagi, saya mengingatkan bahwa namanya trading, sometimes we earn, sometimes we learn. Jadi tidak selamanya kita bisa menjaga ini bahasa Indonesia. Tidak selamanya kita bisa berharap transaksi kita itu profit semua. Pasti ada momen-momen kita bisa cuan, ada momen-momen kita bisa analisa kita tidak sejalan dengan market. Ingat, analisa kita tidak sejalan dengan market, bukan gambling ya. Nah, dan itu kita belajar bahwa trading ini adalah probabilitas. Trading ini adalah kesempatan. Trading ini adalah kesempatan menguji kesabaran kita, melatih kesabaran kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih tertata, rapi, dan mengeksekusi segalanya itu sesuai dengan plan yang kita buat. Artinya kita jujur terhadap diri kita sendiri. Nah, itu penting. Mungkin itu aja. Renungkan, selamat menikmati hasilnya. Jangan lupa berikan manfaat ke teman-teman sekitar, ke keluarga kita, ke saudara, orang tua. Kalau masih kita diberikan kesempatan untuk berbakti, ya berbaktilah dengan sebaik mungkin. Karena itu membuat rezeki kita makin mengalir deras. Tadi siang saya ketemu sama satu orang tua yang dia sangat bijaksana. Yang kembali menyadarkan, saya selalu dipertemukan orang-orang yang kembali menyadarkan untuk tadi. Berbakti tidak akan membuat kamu miskin, menjadi bijak itu jauh lebih baik daripada menjadi sekedar kaya. Nah, itu ilmu yang cukup dalam. Dan tenang kita bisa ngobrol-ngobrol dari tadi sampai ini bisa TT bareng. Oke teman-teman, saya mau lanjut dulu. Ini saya masih di Jakarta. Mungkin kalau ada yang mau jumpa, ngobrol-ngobrol, ngopi santai, nggak perlu sungkan, nggak perlu ragu, nggak perlu takut, kabar-kabar kita ngopi bareng. Saya yang terakhir, nggak perlu melakir saya dari hasil profit tadi, boleh lah kita nikmati tipis-tipis buat kopi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih buat Saki sama buat Anton yang sudah menemani. Dan teman-teman lain yang nggak mungkin saya sebut namanya satu persatu. Sekali lagi, terima kasih sudah ditemani Live Street NFT malam hari ini. Semoga ke depan makin baik, semoga ke depan makin pintar, semoga ke depan makin kaya. Live Street, konsisten, anytime, anywhere. Anyway.